waktu di Papa ya, saya kan pernah tidur, ya pernah tinggal di Pak David awal pernikahan tahun ya kita di situ ya, tahun ya ada diskon gitu ya, jadi ganti sudah bisa enggak? Jadi kalau keluarga itu sama Pak Robi anaknya, ya dilatih di rumahnya kamu doa, gitu, mesbah doa. Nggak apa-apa, cuma bahkan aku bagian doa apa sedikit saja dikasih. Tujuannya itu semua saling berhubung sama, saling membangun. Jangan seperti dikatakan Paulus tadi stres, frustasi karena apa? Nggak bisa ya. Bahkan yang ketiga yang parahnya itu dikatakan apa? Kalau terjemahan lain mengatakan selama kamu memperoleh atau membuat kamu merasa baik atau membuat kamu terlihat penting, artinya gini, jemaat Korintus itu pokoknya asal jemaatnya senang, dia melakukan apa yang jadi kesenangannya dia. Ini beda dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Kalau Indonesia kan katakan karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Kalau terjemahan lain mengatakan bahwa artinya gini, dia melakukan karena senang. Anak-anak itu kan gitu, pokoknya aku senang ya tak lakukan, mereka senang ya senang. Ada loh jemaat yang seperti itu ya. Ayo kalau ini, aku gak lagi kamu tuh, tak kerja, tak senang. Aku pas senang, dapat kerja. Aku pas senang ya belum melayani, aku senang ya bantu gereja. Aku pas lagi tobat senang ya bukan persembahan itu, lega ya. Anak-anak tuh kayak gitu. Sebab itu dari tiga hal ini ternyata Paulus itu sempat frustasi kepada jemaat di Korintus gara-gara itu. Dia memperlakukan sesamanya itu dengan tidak dewasa. Yang kedua, dia memperlakukan Tuhan pun sama. Dia merasa nggak percaya sama Tuhan. Saudara lihat ayatnya, saya tunjukkan ayatnya ya saudara. Ini Tuhan pernah mencela kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kita lihat di dalam Markus pasal 16 ayat 14. Saya baca ini jarang Tuhan itu mencela. Ternyata di ayat 16, pasal 16 ayat 14 ini Markus itu Tuhan mencela. Kenapa kok Tuhan mencela? Kenapa? Sebabnya apa? Saya bacakan ya. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela karena apa? Ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ternyata kita bisa memperlakukan Tuhan dengan tidak rohani itu karena kita nggak percaya Tuhan, nggak konsisten gampangnya. Kalau dirasa logika kita, oh ya firman itu cocok, kita baru percaya Tuhan. Kalau nanti nggak mungkin bisa. Kita nggak setuju dengan firman itu. Itu namanya nggak percaya. Yang kedua, degil hati. Sama kan bahasa Israel kan degil. Yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, ditolong lewat yang awan, yang api, makan mana setiap hari, daging sampai muntah-muntah, minta apa aja, burung-burung, melihat fenomena tentang laut terbelah, apalagi pada waktu Musa gunung batu keluar air. Sama murid-murid pada waktu itu juga mengalami keajaiban melihat Tuhan Yesus, bahkan tidur sama dengan Tuhan Yesus, tapi ternyata Tuhan mencela karena apa? Mereka nggak percaya akan kebangkitan Tuhan. Jadi dari sini mari saudara Tuhan, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan tidak konsisten gitu. Konsisten untuk percaya. Setiap kita tuh pasti ada musim nangis. Nantinya nggak selamanya kita nangis terus. Ada musim tertawa. Ada musim kita mungkin musim untuk meratap. Suatu ketika ada musim untuk menari. Ada musim untuk menanti. Ada musim untuk kita terima apa yang kita nantikan. Jadi nggak selamanya kita tuh ada di posisi yang sepertinya manusia kok selalu gak untung gitu. Sepertinya gitu. Kok nasib itu kok gini. Mari kita harus menyadari bahwa kita terus konsisten kepada Tuhan.
Tuhan itu tidak pernah lalai, Tuhan itu tidak pernah pelin-pelan. Ada Alkitab bilangan kan salah. Bilangan berapa tuh? Tuhan katakan ini. Masakan aku berdusta, masakan aku berdusta, masakan aku seperti manusia yang berdusta. Bilangan berapa? Ada yang tahu? Bilangan 19 yang tahu. Bilangan masakan ini ada nggak? Ada tahu?